Shalom Oma dan Opa. Senang bisa bertemu lagi sama Oma dan Opa. Sebelum kita mulai ibadah, yuk kita mau senam dulu. Saya persilahkan, silakan yuk. Senyum ya, buang juga nafas. ya senyum. Lagi tarik, hembus, sekali lagi, and hembus dari depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ambil lagi, tarik nafas panjang. Buang nafas, sekali lagi. 5, 6, 7. Mulai gerakan leher pelan. 2, tidak ada hentakan. 5. Gerakannya lambat-lambat ya Mbak ya. Iya, Mbak ini ya. santai saja, pelan, lambat. 1, 2, tegap. Iya, ganti. 6, 7, 8. Nengok samping. 2, kembali ke depan. 5, 6, 7. Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Apa nih Mbak? Lengannya siku-siku. Buat bahu ya? 7 buat bahunya. Ya. Lagi. 1, 2, Buang nafas. 3, 4, 5, 6, 7. Bawa ke depan. 1, Masih bahu ya Mbak? 2, masih Yeni? bahu. 4, 5, 6, 7. Kabar Ambil 8 masih? lagi. 1, 2, 3, Senyum ya. 4, 5, 6, 7. Kita putar dulu bahunya, rileks. 1, Dan bahu ya Mbak Yeni ya. bahu masih bikin rileks. 5, 6, 7. Balik arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita ambil lengannya. Tuh. Iya. 2. Tangannya nggak usah di kepal dulu. 3. Iya, untuk bisepnya. 4. Lagi. 5. Oke. 6. 2 lagi. 7. 1 lagi. 8. Ganti. 1. Sampai di pinggang ya, Mbak? Iya. Kembali ke pinggang. 3. Luruskan ke belakang. 4. Oke. 5. Dorong ke belakang. 6. Iya. 7. 1 lagi. 8. Iya. Ini untuk dadanya. Kita panaskan dulu dadanya. 2. Iya. 3. Oke. 4. Iya. 5. 6. 7. 1 lagi. 8. Angkat. 1. Dada lagi ya. Dada masih. 2. Iya. 3. 4. 5. Iya. 6. 7. 1 lagi. 8. Kita putar untuk pinggang sekarang. 1. Kembali. Pinggang ya. 2. Iya, buat pinggang. 3. 4. Iya. 5. Kepalanya noleh ya. Boleh noleh. 6. Iya. 7. 1 lagi. 8. Cukup. Diagonal. Tuh. 2. Ini torso ya, buat Iya, torso ya. torso. Upper back juga kena. 4. Iya. 5. 6. Iya. 7. 1 lagi. 8. 2 tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Tuhan, aku rindu
manusia. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ayo Oma dan Opa, kita mau puji nama Tuhan karena Dia yang berkuasa, Dia yang bisa menyembuhkan, Dia yang bisa memulihkan. Haleluya. Karena ada gelombang kesembuhan terjadi di tempat di mana Oma dan Opa berada saat ini juga. Haleluya. Lihatlah Dia datang, lihatlah Dia datang, melawat seluruh bumi bagaikan gelombang, membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Sorakan, hey, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, lihatlah Dia datang, melawat seluruh bumi bagaikan gelombang, membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Sorakan, hey, hey, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ajaib. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Oma dan Opa, dengan keadaan semangat dan keadaan penuh sukacita, yuk sama-sama yuk kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau ketemu muka dengan muka sama Tuhan kita. Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang terutama dalam kehidupan kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau terus melayani Engkau sepanjang kami ada ya Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu berkorban mati di kayu salib bagi kami. Dan Engkau hidup Tuhan, Engkau hidup di hati kami. Terima kasih buat semuanya, terima kasih ya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari sama-sama kita katakan, sepenuh hatimu katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku,
pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kekuatan di hidupku, Yes Tuhan. ku dapat dalam Yesus. Engkau setia Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanku, Engkau setia. setia menolongku. Kami berseru, kami berharap Tuhan. Berharap dalam Yesus. Kau ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari Oma dan Opa, saya mengajak buat setiap kita saat ini, yuk kita berdoa bagi Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi kelemahanmu. Mari sama-sama kita doa yuk di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber jawaban bagi setiap kita. Yuk sama-sama kita angkat suara kita sembah Tuhan. Ungkapkan doamu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup di hati kita masing-masing. Tuhan dengar doa kami, Tuhan jawab setiap pergumulan, setiap beban masalah kami. Tinggikan nama-Mu Tuhan, muliakan nama-Mu.
Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami, untuk hadirat-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadikan rema buat setiap oma dan opa, buat semua yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati yang membawakan firman. Kami percaya sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu Yesus, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Puji Tuhan, mari kita satukan hati, kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Kau beri, buat kami boleh berkumpul bersama, sekalipun secara online Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada. Kami percaya sukacita Tuhan ada di dalam setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami percaya kami semua ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita mau pada pagi hari ini kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Tuhan akan berbicara buat setiap hati. Mari kita buka hati kita. Kita percaya firman Tuhan akan memerdekakan kita. Firman Tuhan akan meneguhkan kita. Firman Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita.
Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap, sama-sama katakan dengan saya, amin. Shalom Oma, Opa, shalom Om Tante. Kami ucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat Ibu Pendeta Hana untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Percaya sekalipun kita sampai dengan saat ini belum bisa beribadah secara langsung seperti yang dulu kita lakukan setiap minggu, penuh dengan sukacita, kita menari bersama, kita bergirang, berfellowship bersama. Tetapi karena COVID ya yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ini, membuat kita belum bisa untuk mengadakan ibadah secara langsung. Tetapi kita percaya hadirat Tuhan ada, amin. Sukacita Tuhan tetap ada. Dan pagi ini Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan berbicara kepada kita, ya, kepada Oma, Opa, Om, Tante, buat hari-hari ini Tuhan sedang berbicara buat bangsa ini. Tuhan sedang berbicara buat anak-anak Tuhan. Tuhan sedang berbicara buat setiap pribadi. Ya, kita sedang memperingati hari-hari di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kita semua adalah murid Tuhan. Nah, Indonesia sedang menghadapi banyak hal bencana yang terjadi. Ya, kita pada saat kita sedang menghadapi bencana COVID, bencana virus corona ini, tiba-tiba kita juga dikagetkan dengan berita-berita bencana. Ya, tepat pada hari Paskah kita mendengar kabar ada bencana banjir bandang yang begitu hebat yang menimpa saudara-saudara kita di NTT, di Flores Timur, Adonara, di Alor, dan beberapa pulau di sana. Juga ada badai angin topan yang begitu hebat yang namanya siklon Seroja. Ada yang berkata Seroja ini serangan roh jahat. Banyak korban jiwa ya, hampir 180 orang meninggal, yang hilang hampir 50 orang. Dan beberapa hari kemudian, ya, tepatnya di hari Sabtu yang lalu, kita juga mendengar lagi kabar tentang gempa bumi yang terjadi di Jawa Timur, di Malang, Tulung Agung sana, yang cukup hebat, cukup besar. Dan juga pada saat bersamaan terjadi juga gempa di Sangihe, di Maluku Utara. Kita berdoa, ya, semua dipulihkan Tuhan. Mereka yang kehilangan, yang mengalami bencana ini dihiburkan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Saya percaya biar semua ini segera berlalu, tetap ada ucapan syukur, dan kita menolong mereka, kita membantu mereka. Apa yang bisa kita lakukan, kita menjadi saluran berkat buat mereka yang mengalami bencana. Amin. Tapi saya mau katakan bahwa semua hal yang Tuhan izinkan terjadi ini, mulai dari COVID, bencana, apapun itu yang terjadi, Tuhan sedang mengingatkan buat setiap kita, orang-orang percaya, bahwa keberadaan kita di muka bumi ini memang kita adalah pendatang. Firman Tuhan katakan kita ini pendatang, kita ini perantau, kita ini musafir, dan kewarganegaraan kita adalah warga negara kerajaan sorga. Dan yang kedua, ketika terjadi semua hal ini, Tuhan sedang mengingatkan bahwa bumi ini, dunia ini memang bukan terminal akhir atau bukan akhir daripada hidup kita. Kita sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk kekal. Kita percaya dan kita tahu setelah kehidupan ini akan ada satu kehidupan kekal. Dan kita rindu kehidupan kekal yang kita jalani nanti adalah kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Amin. Di Yerusalem baru, langit baru, dan bumi baru. Amin. Untuk mencapai ke sana, kita hari ini mau belajar apa yang firman Tuhan katakan untuk kita lakukan yang menjadi bagian kita. Sehingga ketika kita selesai di dunia ini, kita tahu kemana kita pulang. Kita tahu kemana kita akan pergi. Kita tahu ada surga yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, yuk kita buka satu ayat. Filipi 3 ayat 20 katakan, karena kewargaan kita
adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga, dari sorga, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Firman Tuhan sudah katakan kewargaan kita adalah di dalam sorga. Alkitab terjemahan lain memakai kata bahwa tanah air kita adalah di dalam sorga. Ketika kita menjadi orang percaya, kita menjadi warga negara kerajaan sorga. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi, ya, bahwa untuk mereka mengerti bahwa kita adalah warga negara kerajaan sorga. Ketika kita ditebus, ya, dengan darahnya yang mahal, darah Kristus Yesus yang tercurah di atas kayu salib di Kalvari Golgota, yang baru kita peringati ketika hari Jumat Agung, karya salib Tuhan Yesus dinyatakan dan kebangkitannya membuat kita menjadi orang-orang percaya yang penuh dengan harapan. Ya, Tuhan Yesus tebus kita. Kita menjadi warga negara kerajaan sorga. Dan sejak itu, ya, dikatakan bahwa status kita adalah sebagai pendatang. Kita dikatakan menumpang di dunia ini. Ya, kita bukan lagi menjadi warga dunia. Kita tidak sama lagi dengan dunia. Kita lahir baru di dalam Tuhan. Dan status kita adalah sebagai pendatang. Sebagai perantau. Dan bumi bukan tempat kita yang sesungguhnya. Dengan terjadinya kejadian-kejadian ini, kita semakin mengerti bahwa bumi ini memang bukan tempat kita. Ujung daripada bumi ini, firman Tuhan katakan di kitab Wahyu, langit dan bumi akan lenyap menjadi lautan api. Ya, jadi ketika kita mengerti ini, kita tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ada tujuan, ada maksud Tuhan. Nah, gambarannya saya mau sampaikan dengan singkat seperti ini. Ya, gambarannya adalah seperti seorang anak yang diutus oleh bapaknya untuk merantau ke satu tempat dan mempunyai tugas khusus. Ada misi tertentu. Dan bapaknya ini berkata bahwa satu hari kelak kamu harus pulang. Dan kamu pasti pulang. Tapi soal waktunya kamu jangan tunggu-tunggu. Karena Bapak bisa panggil kamu sewaktu-waktu untuk pulang. Dan bagianmu adalah kerjakan apa yang Bapak minta. Kerjakannya apa yang Bapak mau. Dengan semaksimal mungkin. Dengan sekuat tenaga. Supaya apa? Supaya ketika kamu dipanggil pulang, kamu bisa bawa sebanyak mungkin hasil yang kamu lakukan di tempat di mana kamu Bapak tempatkan. Sehingga yang kamu bawa pulang itu akan menyenangkan Bapak. Ya, dan itu juga pasti akan menyenangkanmu. Karena itu menjadi suatu keberhasilanmu. Jadi anak ini ketika dia pergi ke perantauan, pasti kerinduan terbesarnya adalah dia kembali pulang ke kampung halamannya, bertemu dengan bapaknya, tinggal kembali bersama dengan bapaknya, kembali ke tanah airnya yang sesungguhnya, dan dia menjadikan itu sebagai kerinduannya yang terbesar. Apalagi dia tahu ketika dia pulang di sana itu tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Tidak ada lagi yang namanya penderitaan. Tidak ada lagi yang namanya air mata. Setiap hari dipenuhi dengan kasih. Setiap hari dipenuhi dengan sukacita bersama dengan Bapa. Tapi sepanjang waktu dia ada di tempat di mana dia diutus, bukan berarti kemudian dia nggak buat apa-apa. Bukan berarti tiap hari dia hanya diam dan menantikan dipanggil pulang. Justru ketika dia tahu keinginan bapaknya, kehendak bapaknya tadi, bahwa di tempat itu kamu harus
Lakukan apa yang Bapa mau semaksimal mungkin supaya kamu pulang, kamu bawa hasil yang menyenangkan Bapa. Nah, ketika dia mengerti ini, maka dia akan lakukan semaksimal mungkin. Dia akan kerjakan semaksimal mungkin yang dia bisa. Apalagi Bapaknya bilang, di sana kamu tidak sendiri. Bapa ada kirim yang namanya penolong yang lain. Penolong ini akan menasihati kamu, dia akan selalu ada bersama dengan kamu, dia akan membimbing kamu, dia akan membawa kamu ke jalan-jalan yang benar, yang sesuai dengan hatinya Bapa. Kemudian dia akan bekerja, dia akan lakukan apa yang Bapaknya mau, supaya dia dapat hasil yang banyak ketika dia pulang ke kampung halaman dan menyenangkan hati Bapaknya. Dan pasti dia menggunakan seluruh waktunya. Waktu dia yang ada, yang dia nggak tahu sewaktu-waktu dia bisa dipanggil pulang. Tapi setiap hari dia gunakan semaksimal mungkin. Dia lakukan yang terbaik. Supaya apa? Ketika dia dipanggil pulang, dan dia tahu kalau Bapaknya panggil pulang, itu tidak ada yang namanya minta perpanjangan waktu. Sekalipun Bapaknya bisa kasih. Tidak bisa mengelak. Tidak bisa bilang saya belum siap. Karena seharusnya si anak punya kerinduan yang utama pulang ke rumah Bapak tadi. Jadi sepanjang waktu yang ada, dia akan berjuang. Berjuang semaksimal mungkin. Supaya bisa dapat hasil yang banyak. Yang dia tahu ini akan menyukakan Bapaknya. Dan sepanjang itu ketika dia lakukan untuk Bapaknya, dia juga jadi berkat buat orang lain. Di tempat di mana dia berada. Bapaknya bilang, kalau kamu lakukan yang aku mau, kamu akan menjadi berkat buat banyak orang. Kamu akan disukai banyak orang. Kamu juga akan diberkati di sana. Dan Bapaknya pesan, kamu jangan mempermalukan nama Bapa. Buatlah Bapa bangga lewat apa yang kamu kerjakan. Jadi sekali lagi, fokusnya bukan ingin cepat-cepat pulang. Fokusnya bukan ingin cepat-cepat dalam arti pulang yang tadi kita mengerti dipanggil untuk selesai dunia ini, cepat-cepat mati, kemudian kita nunggu dan gak buat apa-apa, tapi fokusnya adalah sementara dia ada di tempat perantauan, dia akan serius, dia akan sungguh-sungguh kerja, dan apapun yang dia kerjakan, yang dia tahu itu kehendak Bapaknya, dia kerjakan dengan semaksimal mungkin. Nah, dia akan terus berjalan di tempat perantauan dengan penolong yang Bapaknya kirim, yaitu Roh Kudus. Makanya Roh Kudus harus pastikan ada bersama dengan kita. Roh Kudus memenuhi hati kita dan memimpin kita. Sehingga apapun yang dikerjakannya, dengan tuntunan Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus, itu pasti yakin sesuai dengan kehendak Bapa. Itu pasti yakin selaras dengan kehendak Bapa. Nah, soal ketika dia ada di tempat perantauan, apakah kemudian dia boleh menikmati hidup? Ya, apakah dia boleh menikmati apa hasil dari yang dia kerjakan juga? Boleh. Ketika dia ada di tempat perantauan, dia bukan berarti menjadi orang yang aneh. Atau menjadi orang yang tidak bisa menikmati hasil kerjanya. Tidak bisa menikmati hidup ketika dia ada di tempat itu. Boleh. Bahkan dia harus berbagi dengan orang lain. Tetapi dia harus hati-hati benar. Karena di tempat perantauan itu penuh dengan godaan. Penuh dengan tawaran. Yang sepertinya baik, tapi sesungguhnya mencelakakan. Itulah dosa. Dan Bapa benci akan hal itu. Dia harus waspada. Karena tawaran-tawaran dunia akan bisa membuat dia salah langkah. Dosa artinya meleset dari tujuan Bapa. Meleset dari rencana Tuhan. Ketika dia kena tipu muslihat iblis, dia jatuh dalam dosa, maka dia meleset dengan rencana Bapa. Ketika meleset terus, menjadi tersesat. Sehingga ketika dia
selesai di dunia ini, dia pulang, dia tidak pulang ke tempat yang sebenarnya. Dia tidak pulang ke rumah Bapa. Karena dia menjadi tidak layak, karena dia sudah tersesat. Nah, pesan Bapa adalah, kalau kamu ada di tempat perantauan, kamu bekerja, kamu mendapatkan hasil, kamu boleh menikmatinya. Tetapi sepanjang kamu menikmati keberhasilanmu, tetap bersama dengan Sang Penolong, tetap bersama dengan penasehat, yaitu Roh Kudus, sehingga dia akan menuntunmu. Jadi si anak ini bukan tiap hari maunya dipanggil pulang dan tidak buat apa-apa, menjadi orang aneh, tapi justru dia akan melakukan yang terbaik. Memang fokusnya adalah Bapaknya, Tuhan kita, dan tanah air yang sesungguhnya, kerajaan sorga. Tapi ketika Bapaknya belum panggil pulang, dia akan gunakan semua waktu yang ada untuk terus bekerja maksimal untuk kemuliaan Bapa. Dan ketika dia menjalani kehidupan seperti ini, sampai dengan akhir hidupnya, dia akan berhasil. Dia akan pulang ke tempat yang benar. Pulang ke alamat yang benar. Ke kampung halaman yang benar. Ke tanah air yang benar. Yaitu sorga yang mulia. Amin. Kalau tidak, dia akan tersesat. Nah, Alkitab katakan bahwa memang dunia ini, ya, rumah yang kita tempati di dunia ini, itu semua fana, itu semua sementara. Dan satu hari kelak, semua akan dibongkar. Kita baca ya 2 Korintus 5 ayat yang pertama katakan begini. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi, kemah tempat kediaman kita di bumi, ya, rumah kita di bumi. Karena rumah kita di bumi adalah sifatnya sementara, maka tidak disebut rumah. Rumah itu bangunan permanen, tapi disebut kemah. Kemah itu sifatnya tidak permanen. Dan dikatakan jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, dibongkar artinya ini selesai. Kita harus pulang, kemah ini harus dibongkar. Kemudian ayatnya berkata, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Amin. Jadi ketika kita selesai di dunia ini dan kita menjalani hidup yang benar sesuai dengan kehendak Bapa, seperti ilustrasi si anak yang ada di perantauan, maka ketika kita selesai, kita tahu kita selesai karena tempat kita, ya, tempat kita di sorga. Kalau di bumi namanya kemah, di sorga namanya rumah atau mansion, rumah yang begitu megah. Itu sudah siap. Alkitab katakan seperti itu. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Sebagai suatu tempat kediaman yang kekal. Amin. Tempat kediaman yang kekal adalah sorga yang mulia. Dan kemudian dikatakan yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Inilah kerinduan kita. Ketika kita selesai. Dalam arti kemah kita yang ada di bumi ini dibongkar, ya. Kita tahu rumah kita di sorga sudah siap. Rumah kekal kita. Kemudian ayat 2-nya dikatakan 2 Korintus 5 ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, di bumi ini, kita mengeluh. Ya, kemudian ayat lainnya dikatakan kita mengalami tekanan. Ya, kita mengalami cobaan. Tetapi kita mengerti ini semua kita jalani bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Roh Kudusnya. Kita tidak sendiri. Ya, kemudian dikatakan di ayat yang kelima, Allah mengaruniakan roh. Ya tadi Roh Kudus itu. Menjadi satu jaminan buat kita. Untuk menerima apa yang telah disediakan bagi kita. Bukankah ini kabar baik? Ya, kita tahu kita akan selesai. Oma, opa, om, tante semua. Kita tahu kemana kita akan
7. Ada rumah yang kekal yang tidak dibangun oleh manusia. Makanya kemudian dikatakan di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dikatakan begini. Sebab itu kami juga berusaha. Maka itu kita berusaha, kita berjuang. Kita lakukan kehendak Bapa. Dikatakan apa? Baik kami diam di dalam tubuh ini selama kita masih hidup, maupun kami diam di luarnya ketika kita sudah selesai, supaya kami berkenan kepadanya. Kenapa harus berkenan kepadanya ketika kita selesai? Karena ayat yang ke-10 katakan begini, sebab kita semua harus menghadap yang namanya tahta pengadilan Kristus. Jadi ketika kita menutup mata, kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan dikatakan di sana apa? Supaya setiap orang, saya, oma, opa, om, tante, kita semua orang percaya, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Ada yang Tuhan sediakan untuk kita terima di sana. Amin. Dan dikatakan, kemudian dikatakan sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Ketika kita kerjakan semua kehendak Bapa, buahnya adalah ketika kita pulang, kita didapati oleh Bapa yang ada di tahta pengadilan Kristus, kita menjadi umat yang layak. Kita mendapat perkenanannya. Amin. Kita harus berjuang. Dan Tuhan sudah katakan, kalau kita bersama dengan Tuhan, dengan Roh Kudus yang Tuhan beri buat kita, kita akan berhasil. Makanya firman Tuhan katakan, kita ini harus melakukan apa yang Bapa mau. Kita harus berjuang. Yaitu apa? Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kita kerjakan, hasilkan buah. Kita kerjakan keselamatan bukan untuk mencari selamat, tetapi untuk menghasilkan buah yang Bapa suka, yang menyenangkan hati Bapa, sehingga ketika kita sampai ke sorga nanti, ada di hadapan tahta pengadilan Kristus, pribadi lepas pribadi, maka kita menerima apa yang patut kita terima. Amin. Karena itu harus kita lalui. Firman Tuhan juga katakan di 1 Petrus 1 ayat 17. Katakan begini. Ya, sebagai ayat-ayat terakhir. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, kita panggil dia ya Aba, ya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Akan menghakimi kita, termasuk kita, menurut perbuatan kita, selama kita ada di muka bumi ini. Tuhan mau ketika kita sementara ada di muka bumi ini, kita kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Dan satu kerinduan kita adalah kita bisa mengakhiri hidup ini seperti Paulus, ya. Ketika dia menjelang akhir hidupnya, menjelang matinya, dia berkata seperti ini. Ya, 2 Timotius 4, saya mau baca mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Paulus katakan begini, 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia akan dieksekusi, dia akan dihukum mati, dia tahu dia akan segera selesai di dunia ini. Kemudian dia berkata apa? Ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang kedua dia katakan, aku telah mencapai garis akhir. Yang ketiga dia katakan, dan aku telah memelihara iman. Dia tahu bahwa di dalam hidupnya, ketika dia ada di muka bumi ini, dia tahu bahwa hidupnya seperti ada di dalam satu pertandingan. Dan dia harus menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Finishing well istilahnya. Dan dia tahu dia harus mencapai garis akhir. Dia tidak boleh gagal. Dan dia tahu bahwa dia
dalam perjuangannya, dalam pertandingan ini, bagian dia adalah memelihara iman. Ya, sebagai orang percaya, perjuangan kita adalah memelihara iman. Memelihara iman untuk tetap percaya, untuk tetap mengucap syukur, untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kemudian ayat ke-8-nya, ya. Sekarang telah tersedia bagiku. Dia belum menutup mata, dia belum mati, tapi dia tahu persis ketika dia menutup mata, ini yang akan dia terima. Dia berkata apa? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Dia tahu ketika dia menghadap tata pengadilan Kristus, Tuhan menjadi hakim yang adil dan dia akan diadili menurut perbuatannya. Dia tahu persis pada hari itu dia akan menerima mahkota kebenaran. Dia akan terima upah dan mahkota. Kemudian ayat terakhirnya katakan begini. Tetapi bukan hanya kepadaku, bukan aku aja yang akan terima itu, melainkan juga kepada semua orang. Semua orang termasuk saya, om, oma, opa, tante, semua kita orang percaya, kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Kedatangan Tuhan itu ada dua. Bisa kedatangannya secara fisik, yaitu kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya di awan-awan permai menjemput kita semua. Tapi kedatangan Tuhan juga bisa datang secara pribadi. Artinya kita selesai di hidup ini, Tuhan panggil kita pulang, dia jemput kita pulang. Amin. Dan kita tahu ketika hari itu tiba, menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Bukan lagi hari yang menakutkan. Hari di mana kita tahu ketika kita menutup mata dan kemudian kita membuka mata, kita sudah ada bersama dengan Dia. Amin. Inilah berita yang Tuhan mau kita mengerti hari-hari ini. Ya, bahwa bumi ini bukanlah tempat kita yang sesungguhnya. Kita adalah warga negara kerajaan sorga. Kita sedang merantau, kita menjadi pendatang di muka bumi ini. Tapi sepanjang kita ada di sini, kita lakukan kehendak Bapa, kita menghasilkan buah yang baik, yang menyenangkan Tuhan. Kita boleh menikmatinya, kita juga harus jadi berkat buat orang lain. Ada Roh Kudus yang menjadi penolong, penasehat, yang akan menghibur kita ketika menghadapi tekanan. Tadi dikatakan dalam kemah di dunia ini kita bisa mengeluh, ada sakit, ada hal yang gak enak. Tapi kita punya pengharapan satu hari nanti di sorga yang mulia tidak lagi ada air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi duka cita. Kita hanya bersuka cita menikmati Tuhan di kekekalan mulia. Tuhan mau kita hari-hari ini gunakan sisa waktu yang ada. Firman Tuhan katakan, gunakanlah sisa waktu yang ada sebagai anugerah, sebagai kasih karunia. Karena waktu kita tidak tahu, waktu sangat singkat, usia manusia sangat singkat. Tapi bukan hanya juga tentang 70-80 tahun. Setiap waktu kita bisa dipanggil pulang. Tapi biarlah kita ketika dipanggil pulang, Tuhan mendapati kita sebagai umat yang layak. Amin. Ini firman Tuhan yang singkat. Saya percaya Roh Kudus tolong supaya kita semua, oma, opa, om, tante bisa mengerti. Dan firman ini bisa menjadi kekuatan, penghiburan, pengharapan buat kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, dalam waktu yang singkat ini, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu, buat kami mengerti keberadaan kami di muka bumi ini, bahwa kami adalah warga negara kerajaan sorga, kami ada di dunia ini. Tuhan Allah Bapa mengirim kami menjadi pendatang, menjadi perantau, untuk melakukan kehendak Bapa, untuk menghasilkan buah yang menyenangkan Bapa, untuk kami menjadi berkat, untuk kami juga bisa menjadi
menjadi saluran berkat dan menghasilkan buah-buah yang baik. Dan kami tahu Tuhan, satu hari kelak kami akan pulang. Kau akan menjemput kami. Kami mau menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Dan kami rindu ketika hari itu tiba, kami seperti Paulus Tuhan. Kami bisa berkata bahwa kami telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Kami telah mencapai garis akhir dan kami telah memelihara iman. Dan kami yakin ketika kami ada di hadapan tahta pengadilan Kristus, Engkau datang sebagai hakim yang adil. Kami akan menerima mahkota kebenaran. Kami akan menerima upah dan mahkota. Dan kami mau hidup kami ada bersama dengan Engkau di dalam kekekalan mulia. Berkati semua oma, opa. Berkati semua om, tante Tuhan. Kau yang tahu keberadaan mereka. Kau yang jagai mereka. Kau yang lindungi mereka. Kau yang hiburkan mereka. Buat mereka terus menghasilkan buah yang baik pada masa tua mereka. Jadi berkat buat anak mantu cucu. Jadi berkat buat sesama. Terus mengucap syukur, terus bersuka cita. Berkati kesehatan oma, opa, om, tante Tuhan. Berkati Tuhan apa yang mereka rindukan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Opa Oma, puji syukur, terima kasih Opa Oma sudah setia di dalam ibadah online UMAS. Biarlah firman Tuhan dan puji-pujian penyembahan pada ibadah ini tidak kembali dengan sia-sia dan memberkati Opa Oma semuanya di rumah. Oke Opa Oma, sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa ajak teman-teman, tetangga, saudara-saudara Opa Oma untuk bersekutu di dalam Tuhan dalam ibadah online UMAS. Tuhan Yesus memberkati. Hai sahabat manfaat, siapa sih yang tidak kenal dengan telur? Atau siapa sih yang tidak menyukai telur? Hampir semua orang menyukai telur karena banyak manfaat yang bisa didapatkan dari makanan yang satu ini. Telur yang kita konsumsi berasal dari hewan unggas. Ayam menjadi hewan jenis unggas yang sering diambil telurnya. Nah, jika Anda terbiasa mengkonsumsi telur, sebaiknya olah telur dengan cara direbus. Karena dengan cara tersebut, kandungan nutrisi yang ada di dalam telur tidak berkurang. Berikut ini 8 manfaat makan telur rebus untuk kesehatan yang wajib Anda ketahui. Membantu memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Adanya kolin dalam telur rebus ini berguna untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang mengalami kerusakan. Dengan diperbaikinya sel-sel tubuh, kesehatan tubuh pun akan terjaga. Kadar kolesterol jahat dapat turun. Sudah banyak diketahui bahwa omega 3 efektif menurunkan kolesterol jahat. Telur mengandung omega yang juga dapat menjadi pilihan menu makanan agar terhindar dari kolesterol jahat. Yang ingin terlihat berotot. Memiliki tubuh yang berotot pasti menjadi dambaan para pria karena akan terlihat kuat dan lebih maskulin. Di samping memerlukan latihan untuk membentuk otot, jangan lupa mengkonsumsi telur rebus karena proteinnya dapat meningkatkan massa otot. Meningkatkan metabolisme tubuh. Kandungan vitamin B12 dalam telur akan meningkatkan metabolisme tubuh Anda. Dengan metabolisme tubuh yang berjalan dengan baik, berat badan juga akan terjaga. Sekali lagi, telur rebus cocok menjadi menu makanan pada saat diet. Sebagai sumber energi. Tak hanya untuk meningkatkan metabolisme tubuh, vitamin B12 juga penting untuk memproduksi energi. Mengkonsumsi telur rebus akan memberikan energi yang cukup untuk menjalankan segala aktivitas padat Anda. Menjaga kesehatan tulang. Memiliki kandungan kalsium, fosfor, dan juga vitamin K, tidak perlu membuat Anda ragu untuk mengkonsumsi telur rebus karena makanan ini dapat menjaga kesehatan tulang. Dengan tulang yang kuat, maka Anda dapat aktif bergerak dan bersemangat setiap harinya. Cegah anemia. Penyakit kurang darah atau anemia tidak perlu Anda risaukan ya jika Anda mengkonsumsi telur rebus. Anemia juga dapat membuat penderitanya itu letih, lemah, dan lesu dapat dicegah sejak dini dengan mengkonsumsi telur rebus. Kontrol nafsu makan.
Nah, bagi Anda yang sangat menyukai makanan sehingga tidak bisa mengontrol apapun makanannya dan bisa berefek pada obesitas, sebaiknya mulai sekarang makanlah telur rebus sebelum Anda mulai melirik makanan lainnya ya. Mengkonsumsi telur rebus akan bermanfaat untuk mengontrol nafsu makan Anda karena sudah terlalu dulu kenyang dengan sebutir telur. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Mari sama-sama Oma dan Opa kita mau berdoa buat doa syafaat. Tuhan Yesus, kami tak henti-hentinya membawa bangsa kami, negeri kami, Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati bangsa ini lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Semakin hari semakin baik ya Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul berdoa menyerukan Indonesia bangkit. Indonesia bakal bangkit ya Tuhan. Pasti bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Perekonomiannya bangkit, pemerintahannya bangkit ya Tuhan. Dan masyarakatnya, kehidupannya bangkit semua ya Tuhan. Kami percaya di dalam tangan-Mu ada mujizat, ada sesuatu yang mustahil bagi kami, tapi itu mungkin bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau bawa gereja-gereja dimanapun gereja berada ya Tuhan. Kami mau membawa segenap gembala sidang yang ada, segenap jemaat yang ada, segenap pengerja yang ada. Biarkan kami menjadi satu hati menyerukan nama Tuhan Yesus, memuji memuliakan nama-Mu lebih dari segalanya ya Tuhan. Berikan setiap mereka hikmat marifat daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan turun tangan atas setiap kehidupan mereka, biar mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Begitu pula gereja kami ya Tuhan, GBI Gatot Subroto. Tuhan berkati Pak Niko, Tuhan berkati Om Kiki sebagai Gembala Sidang Rayon 1D. Tuhan berkati Ibu Hana sebagai Ketua Koordinator UMAS ya Tuhan. Tuhan melawat setiap kehidupan mereka. Visi dan misi Tuhan, biar Tuhan taruh ke dalam kehidupan mereka. Biar kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, Opa dan Oma bisa merasakan kasih Tuhan lewat mereka. Tuhan Yesus, tahan tintinya juga kami berdoa buat Oma dan Opa dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka, hati mereka, pikiran mereka, tubuh jasmani mereka. Kami percaya mereka kuat di dalam-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberikan mujizat. Apapun yang dihadapi, masalah demi masalah yang terjadi saat ini, kami percaya Tuhan selalu menemani. Terima kasih ya Tuhan, ibadah ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan terima berkat dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, kembalilah kepada aktivitasmu, kembalilah kepada kegiatanmu, berkat dari Allah Bapa, melalui cinta dari anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.